Ibu Saudara dimanapun berada, salam jumpa dan salam kenal. Saya Pendeta Wilhelmina Lawalata, saat ini bertugas di GPIB Jemaat Panita Anjungan Kalimantan Barat. Sebelum malam hari ini kita beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Sepanjang hari ini Engkau telah menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh melewati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat di malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuatan Roh Kudus menolong kami, membimbing kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kami terus berbuah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan renungan firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke-9 sampai 14. Kejadian pasal 41 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh mereka memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi biasanya dikatakan sebagai bunga tidur. Semua kita pasti pernah bermimpi, dan macam-macam mimpi kita itu. Lalu kemudian kita mengartikannya dengan pemahaman kita. Apa makna dari mimpi yang kita alami pada saat kita tertidur? Contohnya, mimpi digigit ular. Lalu kemudian dipahami kalau orang tua kita dahulu memaknainya itu bahwa akan segera menikah. Entah itu benar atau tidak, itu mitos atau fakta, masih banyak orang yang percaya tentang arti mimpi itu sendiri. Firaun bermimpi pada saat itu. 7 ekor lembu yang baik, gemuk, sedang makan di tepi sungai, lalu muncullah 7 ekor lembu yang kurus, dan kemudian keadaannya buruk, dan memakan 7 ekor lembu yang baik dan gemuk itu. Lalu kemudian dia tertidur lagi, dan di mimpinya itu yang kedua kalinya muncul satu tangkai 7 bulir gandum yang baik, dan kemudian muncul 7 bulir gandum yang kurus dan menelan 7 bulir gandum yang baik itu. Apa arti mimpi Firaun? Tidak ada satupun yang mengetahuinya.
Mimpi itu menggelisahkan Firaun. Lalu juru minuman itu berkata kepada Firaun bahwa ada seorang pemuda Ibrani bernama Yusuf yang kemudian pernah mengartikan mimpi mereka, juru minuman dan juga juru roti itu. Dan ketika Yusuf mengartikan mimpi itu, apa yang dikatakan itu terjadi. Terjadi dalam kehidupan juru minuman dan juru roti. Firaun belum pernah berjumpa dengan Yusuf. Dia tidak mengenal Yusuf, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun karena dia ingin mengetahui arti dari mimpinya, maka dia setuju untuk kemudian meminta Yusuf dikeluarkan, untuk Yusuf mengartikan apa yang kemudian makna dari mimpi Firaun tentang 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus, dan juga tentang 7 bulir gandum yang baik dan 7 bulir gandum yang kurus. Mungkin pertimbangan ini berat bagi Firaun, apalagi harus mengeluarkan seorang yang ada di penjara. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian cara Tuhan bekerja untuk kemudian mau menyatakan orang-orang yang dipakai oleh Allah, menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui juru minuman yang dapat mengingat peristiwa tentang arti dari mimpi yang disampaikan oleh Yusuf itu, lalu akhirnya Yusuf keluarlah dari penjara dan dia dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat ke-14 kemudian dikatakan ketika Yusuf akan keluar dari penjara, dia tidak langsung menghadap kepada Firaun dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang bau, dalam keadaan yang lusuh. Tetapi di situ dikatakan bahwa Yusuf pergi bercukur dan kemudian berganti pakaian. Dia pergi membersihkan diri untuk menghadap Raja Firaun. Dia harus tampil bersih, rapi, dan itu mau menunjukkan bagaimana Yusuf sebagai orang yang berkarakter. Dia tetap ingin menunjukkan sikap yang sopan dan baik ketika dia akan berhadapan dengan seorang raja yang bernama Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan Yusuf yang dimilikinya itu adalah karunia dari Allah. Pada ayat yang ke-16, Yusuf mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu sekali-kali bukan karena dirinya, tetapi karena Allah. Kalau dia mampu menafsirkan mimpi juru roti dan juga juru minuman, itu bukan karena dirinya, bukan karena kehebatan, tetapi karena Yusuf memiliki karunia yang berasal dari Allah. Kita semua, siapapun, dimanapun kita memiliki karunia. Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita bakat, Tuhan memberi kita semua potensi. Dan karena itu Bapak Ibu harus dikembangkan. Di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang mengeluh tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghasilkan sesuatu karena tidak memiliki potensi, tidak memiliki bakat. Kita semua memilikinya,
Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari. Sehingga kita tidak mampu untuk mengembangkan apa yang kemudian menjadi potensi, apa yang menjadi bakat talenta yang kita miliki itu, untuk kemudian bisa menjadi berkat. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Belajar dari Yusuf. Dalam keberadaannya di penjara, dia dicari oleh seorang Firaun karena dia memiliki potensi, dia memiliki karunia, dia memiliki satu kualitas. Dia mampu untuk menafsirkan mimpi juru roti, juru minuman, dan juga pasti mampu untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Tetapi itu semua karena siapa Bapak Ibu Saudara? Itu semua karena Tuhan. Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita bakat, dan karena itu mari menjadi pribadi yang berkualitas. Keberadaan kita bukan menjadi batu sandungan. Mari menyadari potensi diri kita dan mengembangkannya agar diri kita menjadi berkat. Dengan apa yang kita lakukan, semua yang baik tentunya kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah kita boleh beraktivitas, melakukan pekerjaan pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dalam istirahat kita. Kalau kehadiran kita dapat membawa dampak positif, maka kita akan diterima. Maka kehadiran kita akan selalu dinantikan. Namun jika kehadiran kita hanya untuk berdampak negatif, maka kemudian kita akan dihindari orang. Dimanapun kita berada, ketika kehadiran kita dapat memberi makna yang begitu baik, maka kehadiran kita akan selalu dicari dan dinantikan. Mari Bapak Ibu, kita juga menjadi pribadi-pribadi sekali lagi yang berkualitas, agar kehadiran kita dimanapun kita akan senantiasa dinantikan dan kehadiran kita menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan kembali beristirahat, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali kepadamu mengucap syukur. Sebelum kami beristirahat, kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah dan bimbinglah kami, supaya kami mampu untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang sudah boleh kami lakukan. Kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan, agar semua juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan juga bagi sesama kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya di masa-masa saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID, Engkau tetap memakai kami, mengutus kami agar kehadiran kami dimanapun berada, kami mampu untuk terus mau melakukan kehendak Tuhan, berbuah dengan baik, dan nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong, menguatkan, menghibur mereka semua, dan memulihkan keberadaan mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, maupun saat ini yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Tuhan yang menjaga dan memberkati setiap makan minum obat-obatan, baik yang dikonsumsi ataupun yang digunakan. Biarlah Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka, bahwa mereka juga pasti akan memperoleh kesembuhan, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa,
Kami akan beristirahat malam hari ini. Jaga dan pelihara kami hingga esok pagi. Kami kembali bangun dengan kekuatan daripadamu yang menuntun kami untuk terus berbuah, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah malam hari ini perenungan kita, Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.